induksi elektromagnetik merupakan sebuah fenomena timbulnya gaya gerak listrik ketika sebuah kumparan itu melewati medan magnet. Jadi di sini ada perpaduan antara listrik dan magnet ya nak. Nah, GGL induksi yang timbul itu dijelaskan oleh Faraday dan juga oleh Lenz, di mana untuk hukum Faraday dia menyatakan bahwa GGL induksi yang terjadi pada loop itu sebanding dengan negatif kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Ya nak, ini rumusnya. GGL sama dengan min jumlah lilitan min n kali delta C ya nak, atau yang disebut juga flux per delta T. Ini keterangannya. Nah, ini yang dinyatakan oleh Faraday. Sedangkan untuk yang dinyatakan oleh Lenz menyatakan bahwa GGL induksi itu selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan perubahan flux semula. Ya, di sini rumusnya agak berbeda, di mana GGL sama dengan min B dikali L, B medan magnet dikali L panjang dan dikali V kecepatannya itu sendiri. Ini keterangannya. Oke. Nah, jadi kedua hukum inilah yang membahas tentang GGL induksi, GGL yang timbul saat terjadinya induksi elektromagnetik. Nah, untuk contoh soal supaya lebih paham, di sini dijelaskan bahwa flux magnet yang menembus kawat melingkar berubah dari 5 kali 10 pangkat min 6 Weber menjadi 0 dalam 3 detik. Besar GGL induksi yang timbul adalah. Nah, di sini kita buat dulu diketahui. Samping anak. Diketahui. Dia bilang flux magnet menembus kawat melingkar berubah dari 5 kali 10 min 6 menjadi 0. Berarti delta C-nya ya nak, delta C dari 5 menjadi 0 ya. Berarti kalau delta C itu kan C2 dikurang C1 gitu kan, kalau yang namanya perubahan kan. Berarti C2-nya 0 nak, dikurang 5 dikali 10 pangkat min 6. Itu sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 6. Terus yang diketahui lagi dalam 3 detik, berarti delta T-nya 3 sekon ya. Sekon. Ini Weber. Nampak nak? Ya Allah. Oke, yang ditanya itu GGL-nya yang timbul tuh berapa? Oke, sekarang yang diketahui cuman delta C sama delta T ya karena dan GGL. Nah, kira-kira rumus hukum yang mana yang kita pakai? Sini ada hukum Faraday dan hukum Lenz. Nah, yang ada delta C dan delta T adalah yang ini ya nak, tapi di sini dibilangnya ada jumlah lilitan. Nah, untuk flux magnet yang menembus kawat melingkar berubah dari di sini di soalnya nah, ini soal sudah Ibu adaptasi dari buku. Karena di soalnya dia tidak menjelaskan bahwa jumlah lilitannya ada berapa. Jadi kita bisa cuman mengambil rumus yang delta C per delta T saja, tidak masalah. Jadi jumlah lilitannya boleh kita abaikan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada di soal ya kita buat ya nak ya. Jadi di sini kita bikin, kita pakai hukum Faraday, GGL sama dengan min delta C per delta T. Ini karena N-nya sudah Ibu abaikan ya nak. Berarti min 5 kali 10 pangkat min 6 per 3 sama dengan nah 5 dibagi 3 itu dapatnya 1,67. Nah, udah jadi positif ya nak. Ini min ketemu min kan positif, dikali 10 min 6. 1,67 kali 10 min 6. GGL itu volt ya nak. Oke, selesai. Mudah. Insyaallah Ibu kasih yang soalnya yang mudah-mudah biar gak stres kalian. Oke. Semoga paham ya nak. Ingat kalau nggak ada jumlah lilitan nggak diketahui dari soal ya sudah nggak masalah. Kalau diketahui dimasukkan ya. Oh iya, ini ada latihan soal untuk yang pertama. Apa Ibu? Nih, silakan dikerjakan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yakni tentang induktansi. Nah,
Nah, induktansi ini adalah sebuah fenomena induksi yang terjadi pada kumparan tadi, nah. Ya. Fenomenanya itu disebut dengan induktansi. Nah, di sini ada induktansi diri dan juga ada induktansi silang. Nah, perbedaannya pada rumusnya bisa kita lihat ya, nak. Kalau induktansi diri ini kumparan yang dipakai itu hanya satu. Ya, jadi jumlah lilitan yang dipakai di sini n-nya cuma satu. Sedangkan kalau untuk induktansi silang ini ada dua, nak. Berarti ada lebih dari satu jumlah kumparan ya, nak. Nah, ini rumusnya. Ini L ini lambang dari induktansi diri, sedangkan M adalah lambang dari induktansi silang. Nih. Nah, ini bacanya L sama dengan N kali C per I. Atau juga boleh sama dengan mu 0 kali A kali N pangkat 2 per L. Nah, kalau diketahui C kita pakai rumus ini. Kalau diketahui yang lain atau diketahui panjang sama luasnya kita pakai yang ini. Nah, ini untuk mencari GGL induksi saat dia mengalami induktansi diri, ya. Min L dikali delta I per delta T. Sedangkan ini rumus untuk induktansi silang, mu 0 dikali A dikali N1 dikali N2 per L. Terus GGL-nya bisa kita cari dari M kali delta I per delta T. Ini semua keterangannya sudah ada ya, nak. Nih, silakan dibaca. Dan dicatat juga. Oke. Untuk contoh soal, di sini Ibu dapat soal bahwa toroid dengan luas penampak 1 cm kuadrat memiliki jumlah lilitan 5000. Tentukan induktansi diri jika panjang toroid 0,8 meter. Oke, tinggal kita jawab. Ini udah jelas ya, dia bilang induktansi diri. Berarti kita mau cari L. Ya, mau cari L itu. Berarti di sini dia bilang diketahui A-nya sama dengan 1 cm kuadrat, berarti 1 dikali 10 1 dikali 10 pangkat min 4, karena naik 2 dikali 2 ya, nak. Oke, terus untuk selanjutnya dia bilang jumlah lilitan, N nya sama dengan 5000. Terus dia bilang lagi panjang toroidnya, berarti L sama dengan 0,8 meter. Yang ditanya itu induktansi diri. Oh ya, bedanya L panjang, bedanya L panjang apa namanya itu? Panjang kumparan sama dengan L induktansi diri. Sebenarnya L untuk panjang kumparan ini L kecil ya, nak. Cuman ibu kadang kurang bisa juga nih. Ibu udah biasa untuk L-nya itu yang besar sama yang kecil itu sama aja. Paling ukurannya aja yang dibedain. Makanya jangan bingung nanti, nak. Ini L-nya L kecil ya. Yang untuk L yang induktansi diri L besar. Oke. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan saja, nak, rumusnya ya. Nah, tapi untuk induktansi diri ini tadi ibu ada ngasih dua rumus. Kita cek dulu rumusnya mana yang kita pakai, yang ini atau yang ini. Nah, karena kita yang diketahui jumlah lilitan sama luasnya, kita pakai yang ini ya, nak. Berarti L sama dengan mu 0 kali A kali N kuadrat per L kecil ya. Mu 0 ini nilainya sudah ketentuan 4pi kali 10 min 7 tadi ada di keterangan. Terus kali A 1 kali 10 pangkat min 4. N nya itu 5000 ya, nak. 5000 dikuadratin per L nya 0,8. Oke. Jadi 4pi kali 1 4pi ya. 4pi kali 10 min 7 min 4 berarti 10 min 11 dikali 5000. 5 kali dikuadratin jadi 25. Ini nolnya ada 3 kan, kalau dikuadratin jadi nolnya jadi 6 ya. Ini udah ibu ajarin terus, jangan sampai lupa, karena ibu kurang biasa kalau agak susah nanti kalau kalian banyak nanti nolnya kalau kalian bikin nolnya tanpa 10 pangkat ya. Ya, jadi 4 kali 25 itu 100pi. 100pi dibagi 0,8. 100 dibagi 0,8. Itu hasilnya 125. 10 min 11
kalikan 10 pangkat 6, berarti 11 kurang 6 itu 10 pangkat min 5 ya nak. L itu satuannya Henry. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Semoga kalian paham. Dan kembali ada latihan soal ya nak. Ini silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi induksi Faraday. Nah, aplikasi induksi Faraday berarti adanya sebuah alat atau teknologi yang memakai prinsip induksi Faraday, yakni ada generator dan transformator, di mana generator merupakan alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, sedangkan transformator adalah alat yang mengubah nilai tegangan listrik. Nah, kedua alat ini dia memakai prinsip induksi Faraday, di mana dengan rumus yang berbeda ya nak. Di sini generator memanfaatkan GGL induksi maksimum ya, dengan rumus N dikali B dikali A dikali omega. Sedangkan untuk transformator ini dia hanya mengubah tegangan listrik, berarti dia hanya memakai besaran listrik saja di sini. V memanfaatkan tegangan, jumlah lilitan dan juga arus. Ya, ini keterangannya. Nah, untuk generator ini dia terbagi atas generator DC dan juga generator AC. DC adalah generator yang sumber listriknya itu memakai arus searah, sedangkan generator AC itu memakai sumber listrik yang arusnya bolak-balik. Nah, nanti kalian bisa di bab selanjutnya kita membahas tentang apa itu arus AC ya nak. Kalau kemarin kan kita udah bahas arus DC. Nah, untuk transformator di sini dibedakan menjadi trafo, step up. Transformator itu biasa disingkat dengan trafo ya nak. Trafo step up di mana ciri-cirinya adalah jumlah lilitan primernya itu lebih kecil dari jumlah lilitan sekunder. Nah, berfungsi untuk menaikkan tegangan. Up ya, up itu naik, berarti untuk menaik tegangan. Kalau untuk trafo step down dia menurun, otomatis dari primernya lebih besar daripada sekunder jumlah lilitannya untuk menurunkan tegangan. Jangan sampai salah. Oke. Nah, di sini Ibu lanjut ke contoh soal. Generator memiliki luas bidang kumparan 50 cm² dengan jumlah lilitan 2000. Ini langsung aja lah diketahui ya nak, biar enggak lama. Diketahui luasnya 50 cm². Berarti dijadikan meter kuadrat 10 min 4 ya. Salah. Meter kuadrat. Oke. Terus lilitannya 2000. Jika induksi magnetik berarti B-nya 0, induksi magnetik B-nya 0,2 Weber per meter kuadrat. GGL induksi maksimumnya 200 volt. Nah, yang ditanya hitunglah kecepatan sudut putaran, berarti omega. Masukkan rumusnya. Rumusnya kan GGL max sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Nah, sekarang yang ditanya itu omeganya. Nah, berarti kita masukkan saja GGL max-nya 200 sama dengan 2000 dikali 0,2 dikali 50 kali 10 min 4 dikali omega. Oke. Nah, berarti omega sama dengan ini dikali nih 2000 dikali 0,2 dikali 50 ya. Nah, ini hasilnya 20.000 dikali 10 pangkat min 4 per 200. Salah Ibu, terbalik nak. Salah ya nak. Dia harusnya 200 yang di atas per 2000 dikali 10 min 4. Terbalik Ibu. 20.000 nak. Nah. Berarti sama kayak 200 ini kan sama nih. Nolnya 4 berarti bisa kita coret. Berarti 200 dibagi 2 sama dengan 100 rad per sekon. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan ya nak. Oke, selanjutnya ini untuk latihan soal nomor 3. Nah,
Jika misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya nak. Ini semuanya dikirim ke WA. Pertanyaan pun juga bisa ditanyakan langsung ke WA.